Halo guys, kembali lagi di game Dragon Raja. Kali ini aku akan sedikit sharing tentang house ya. House dan juga here gitu. Nah, kita masuk dulu ke rumah. Nah, sebenarnya aku udah record sih videonya di YouTube karena aku menggunakan aplikasi live streaming ya. Tapi masalahnya belum bisa aku live-in karena masih setting-setting dulu gitu ya. Nah, di sini dari update patch terbaru kalau nggak tanggal 13 ya tanggal 14 Oktober 2020 kemarin, itu kalian bisa menggabungkan home rumah kalian dengan sistem Here. Nah, penggabungan itu bisa kalian lihat pada saat anak kalian itu bisa bermain di dalam rumah gitu ya. Jadi anak kalian itu sekarang bisa bermain berkeliaran di area rumah kalian. Dan seperti yang kalian lihat di depan, itu ada kayak tombol Friends Home, Edit, Details dengan Here. Nah, Here di sini di depan layar itu menunjukkan anak yang istilahnya itu sedang berada di rumah gitu ya. Dan bisa kalian lihat juga di sini tuh aku punya 3 anak ya. 1 Suki, kedua si Roy, terus yang ketiga terakhir itu adalah Usagi. Nah, berhubung Usagi ini istilahnya tuh masih belum masuk ke final stage atau yang bisa kita kenal dengan growth stage, otomatis dia jarang aku bawa jalan-jalan. Tapi karena hari ini aku bawa dia jalan-jalan, otomatis dia nggak ada di list ini gitu ya. Karena istilahnya aku menyuruh dia itu walk gitu, berjalan bersamaku. Sedangkan yang untuk Suki dengan si Roy itu nggak aku masukin ke order of deployment. Saat mereka tidak masuk ke order of deployment, berarti mereka akan ada di rumah gitu. Jadi mereka akan stay di rumah. Dan kalau misalnya ini mau aku ganti, itu bisa guys. Atau semuanya ingin aku taruh di rumah gitu ya. Misalnya aku nggak mau orang melihat aku membawa anak mungkin biar kelihatan masih single di dalam game gitu ya. Padahal memang single gitu, nggak ada bond, nggak ada soulmate. Jadi memang single tapi bisa memiliki anak gitu ya di game ya. Nah, misalnya aku nggak mau, otomatis ya tinggal aja. Misalnya untuk yang dari newborn sampai developing stage itu ada tombol untuk rest dan walk, ya kan? Kalau walk, otomatis dia akan mengikuti kalian kemanapun kalian pergi. Kalau misalnya kalian rest, kalian istirahatkan, otomatis dia akan menghilang, ya. Itu untuk sistem dari newborn sampai ke developing. Nah, sedangkan untuk yang sudah masuk ke final stage atau growth stage seperti Suki dan si Roy, itu kan udah istilahnya udah grow, udah final. Nah, tombol untuk walk dan rest itu nggak ada, menghilang. Jadi caranya kalian menyuruh anak kalian itu mengikuti kalian itu dengan cara masukin anak kalian ke order of deployment. Nah, di sini masalahnya yang muncul adalah kalian hanya bisa mendisplay satu orang anak saja. Jadi kalian pilih yang mana yang ingin kalian bawa gitu ya. Misalnya kalian lebih suka anak pertama, ya udah masukin ke slot pertama. Karena di slot pertama itu adalah displaynya, previewnya yang istilahnya anak yang bakalan ngikutin kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian masukin dua-duanya, misalnya aku masukin Suki gitu ya, aku masukin si Roy. Kita lihat yang ada di layar atau yang nantinya mengikuti kalian kemanapun adalah tampilan anak urutan pertama di order of deployment.
Tapi kalau misalnya kalian itu, oh nggak mau deh, aku mau anak keduaku atau anak ketigaku, ya kalian pasang aja anak kedua atau anak ketiga. Misalnya nih si Roy ya, aku taruh gitu ya. Si Roy-nya aku taruh, terus Sukinya yang belakangan gitu, urutan kedua. Otomatis displaynya yang akan mengikuti kalian itu display yang urutan pertama, yaitu di si Roy-nya. Sukinya nggak kelihatan gitu ya. Dan urutan ini juga berpengaruh guys. Kalau misalnya ini si Roy, otomatis yang di here atau yang di dalam rumah itu adalah Suki dan Usagi. Oke, jadi istilahnya itu yang stay di rumah. Begitu pula misalnya aku ganti, misalnya Suki yang urutan pertama gitu ya. Entah itu si Roy kalian masukin ke urutan kedua atau tidak, itu yang tampil nantinya di hirit yang di dalam rumah itu adalah anak yang masuk ke slot kedua atau yang ke slot ketiga gitu ya. Jadi yang bukan preview pertama. Karena sekali lagi preview pertama itu yang bakal ngikutin kita gitu ya. Nah kalau misalnya kita nggak pasang, udahlah aku nggak mau pasang semua gitu ya. Ngapain ngikut-ngikut gitu kan. Dah aku nggak pasang gitu. Otomatis di sini tiga-tiganya akan ada di dalam rumah kalian. Jadi mereka akan bermain di area rumah kalian yang kalian buat. Kalau misalnya kalian punya rumah ya. Jadinya menurutku sih sistem home sekarang sih menarik ya. Sedikit mengobati rasa kecewaku tentang rumah gitu. Jadi sekarang aku mungkin kadang-kadang bisa sering main-main ke rumah untuk ngeliatin nih bocil-bocil tigaan ngapain gitu kan. Jadi seperti itu. Dan di sini awalnya aku nggak ngerti saat aku coba live streaming namun videonya aku unpublish itu aku nggak ngerti, aku hanya kira itu mereka hanya bermain aja gitu ya di dalam rumah gitu. Tapi ternyata tidak guys, di fitur setelah update ini, kalian itu bisa menyuruh anak kalian itu berinteraksi dengan perabot gitu ya, perabot rumah. Dan mereka pun bisa berinteraksi dengan perabot-perabot rumah tertentu. Jadi ini menarik kan, jarang gitu loh. Dan kalian juga bisa berinteraksi langsung dengan anak kalian gitu. Jadi kalian bisa ngobrol, kalian bisa bermain, kalian bisa mengedukasi atau marahin gitu. Dan kalian bisa menyuruh anak kalian untuk menggambar, kalian bisa menyuruh anak kalian untuk mandi. Nah, namun ada hal-hal tertentu itu yang membutuhkan item tertentu juga gitu ya. Misalnya kalian menyuruh anak kalian menggambar. Tapi kalau kalian nggak punya atau nggak membeli peralatan menggambar di area rumah kalian, otomatis anak kalian nggak bakal bisa menggambar. Begitu pula kalau misalnya kalian menyuruh mereka tidur gitu ya. Ini aku suruh mereka tidur nih, tidur gitu. Tapi kalau misalnya tempat tidur mereka itu nggak ada, itu mereka nggak bakalan bisa tidur. Jadi ada kayak lock gitu ya, yang terkunci gitu. Kalian harus beli perabotnya dulu atau itemnya dulu, baru nanti setelah punya, baru kalian bisa menyuruh mereka. Atau mereka bisa berinteraksi dengan menggunakan item-item yang sudah kalian berikan itu. Jadi langsung aja aku tunjukin. Biasanya sih mereka di lantai atas ya. Biasanya sih. Karena di sana itu ada boneka beruang gitu ya. Jadi kebanyakan mereka main di sana. Itu semestinya bekas kamarku sih, cuma ya sudahlah. Sekali lagi aku udah beliin item-itemnya. Tuh kalian bisa lihat ini semua item-item untuk anakku gitu ya. Jadi aku kumpulin di sini semua. Jadi ada meja. Oke, ada meja, terus ada alat menggambar, itu di sana ada alat menggambar. Ini adalah 3 ranjang ya. Aku sengaja beliin 3. Tapi kalau misalnya kalian cuma mau beliin 1 atau beliin 2 ya terserah. Tapi aku beliin 3 dengan artian ya mereka bisa suka-suka lah. Nah, itu kalian lihat ya. Usagi tidur gitu. Tidur sendiri tanpa kita suruh gitu. Jadi mereka itu bisa kayak sesuka mereka gitu loh main gitu. Dan ini si Roy lagi main kayak blok, kayak membangun rumah-rumahan dan sebagainya.
Dan di sana Suki sedang main boneka beruang. Jadi kalian harus punya itemnya dulu gitu ya, baru bisa terjadi seperti ini. Kalau misalnya kalian nggak punya itemnya, otomatis kegiatan yang mereka lakukan juga terbatas gitu ya. Karena aku udah bela-belain ya, ini sampai foundnya yang aku kumpulin untuk rumah memang sengaja nggak aku pakai karena pikirku buat apa gitu kan. Karena untuk nambah-nambahin barang itu bikin waktu masuk rumah itu makin nge-lag. Tapi demi mereka aku tambahin gitu ya. Jadi kamar ini aku buat khusus untuk mereka. Dan ada satu lagi sih, semestinya yang ada di kamar mandi. Jadi di kamar mandi itu juga ada item-item yang khusus untuk mereka gitu ya. Jadi ada 2 ya. Satu yang toilet ini yang warna biru, ungu atau apakah itu. Biru pastinya ya. Rasanya sih biru sih. Terus yang bak mandi kecil ini juga untuk mereka gitu ya. Jadi mereka bisa kita suruh mandi, kita suruh pup, dan lain sebagainya gitu. Dan mereka bisa melakukannya dengan sendiri. Aku teringat sama gamenya Suki sih, Suki Adventure, game simple yang aku mainkan juga gitu. Itu kayak karakternya itu bisa mandiri gitu. Dia bisa melakukan sesuatu hal yang tanpa kita suruh. Jadi kalau misalnya lagi iseng, kita mau cari momennya ya kita lihat gitu, kita main lagi gamenya gitu. Tapi dia mandiri, bukan kayak Tamagotchi yang istilahnya itu nggak mandiri sama sekali. Kita harus kasih makan, kita harus mandiin gitu loh. Semua tergantung oleh kita. Tapi kalau misalnya ini sih, mereka bisa kayak ya sesuka mereka lah. Tinggal kalian sediain itemnya. Kalau memang kalian mau nyuruh, kalian bisa nyuruh. Tapi mereka sendiri juga bisa jalan-jalan sendiri gitu. Sesuka mereka lah gitu. Oke, di sini contoh ya. Itu siapa yang lagi pup. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi item-item itu bisa mereka gunakan sendiri gitu. Yang penting itu kalian punya itemnya dulu. Gitu ya. Mungkin dia bilang, "Lu ngapain sih, mah? Nunjukin gua lagi pup di sini," gitu ya. Ya, maaf. Ini kan buat konten ya kan. Jadi seperti itu guys. Ini si Roy ya, berarti si Roy, waduh, kasih hati pula. Nah, ada 2 item yang di sini. Tapi kebanyakan sih item-item anak itu di bagian mainan ya. Di bagian mainan, di bagian perabot yang tadi di kamar satunya itu. Ya, di sini tuh banyak sekali mainannya mereka, ranjangnya, semuanya ada di sini. Gitu. Jadi tinggal kalian itu siapin dulu. Nah, sekarang aku mau tunjukin terus kegunaan hair yang ada di deket friend home, edit, dan details itu apa. Kalau misalnya kita klik yang itu, yang muncul kan kayak summon the hair from home to your side. Jadinya di sini kan istilahnya ketiga anak itu yang istilahnya sedang kita memang taruh di rumah, mereka nggak ngikutin kita sama sekali, itu mereka akan ada di rumah sekali lagi. Nah, di fitur yang hair di dekatnya details itu menunjukkan kayak ketiga anak yang ada di rumah. Nah, gunanya apa? Gunanya itu adalah memanggil mereka gitu ya. Jadi di sini kan kayak mereka udah nggak tahu mereka kemana gitu loh kan. Istilahnya tuh mereka itu nggak bisa diatur. Mereka main-main sendiri, keluar-keluar sendiri, lari-lari sendiri, mau ngerjain sesuka mereka sendiri. Seperti yang tadi tiba-tiba kalian lihat Usagi tidur, terus Sukinya main, terus si Roy-nya pup, dan lain sebagainya. Itu nggak bisa aku atur gitu ya. Jadi itu istilahnya ya kegiatan mereka lah. Lah, caranya manggil mereka gimana? Caranya ya belum dipanggil mereka udah datang sendiri ya. Keren banget nih. Wah, seperti ini. Usagi itu kayak
duduk di kursi, main-main sendiri, kayak gitu guys. Pokoknya kalian harus punya perabotnya dulu, gitu ya. Nah, di sana si Roy lagi tidur. Kalau nggak si Roy, Suki sih. Oh ya, itu si Roy. Ini Sukinya baru lari-lari ya. Tuh, Sukinya main kuda-kudaan di sana. Jadinya mereka itu punya kayak kegiatan sendiri gitu. Kalau misalnya mereka itu nggak kalian pilih untuk mengikuti kalian, gitu ya. Jadi di sini karena ini mereka semua lagi ngumpul, jadi ya gimana gitu ya. Nah, nanti aku panggil aja ya. Karena Usagi ini yang udah keluar dari ruangan, sekarang dia yang akan aku panggil. Caranya gimana? Caranya kalian klik here yang ada di dekatnya details, seperti itu. Nah, kalian pilih anak yang ingin kalian panggil. Misalnya mereka itu menghilang gitu ya, nggak tahu berada di mana, kalian ingin panggil untuk datang di dekat kalian. Itu bisa dengan cara kalian summon. Jadi aku akan mensummon Usaginya biar dia itu ada di dekatku gitu ya. Istilahnya itu aku panggil dia gitu ya. Aku summon. Nah, otomatis dia akan berdiri di depanku gitu ya. Dan kita itu bisa berinteraksi dengan dia. Dalam artian itu kita klik dianya. Nah, akan muncul itu beberapa interaksi yang bisa kalian lakukan dengan anak kalian. Itu entah chat, play, paint, rest, sleep, clean, go to bedroom. Jadi itu adalah pilihan-pilihan yang bisa kalian pilih gitu ya. Misalnya nih, aku mau chat gitu ya. Terus aku mau peluk dia gitu. Tuh, aku bisa peluk, aku bisa interaksi. Dan setelah itu dia akan menghilang. Gitu. Atau berada di bawahku. Persis, ya kan? Nah, seperti itu. Dan kita bisa bermain atau istilahnya aku menyuruh dia untuk bermain atau melukis gitu ya. Aku suruh dia ke color brush gitu ya. Color brush. Nah, dia akan menggambar, guys. Di sana gitu ya. Nah, kalau misalnya anak kalian itu sudah dekat dengan kalian, misalnya udah deket nih, kita pilih yang udah deket aja ya. Tapi kalau misalnya mereka lagi berkegiatan nggak bisa ya. Nah, misalnya ini, aku klik Sukinya. Aku ajak main gitu ya. Kita main building blocks gitu ya. Nah, di sana dia akan bermain building blocks-nya. Jadi, mungkin nggak semuanya itu sudah terbuka ya di layar kalian. Jadi, kalau misalnya itu masih di lock atau terkunci, kalian harus beli itemnya dulu gitu ya. Kalau nggak bisa gitu, nggak bisa dipilih. Kayak gitu. Sekarang aku akan ke Usagi, aku klik lagi. Terus istilahnya tuh aku akan clean Lavender Kiss. Lavender Kiss ini adalah mandi ya guys ya. Jadi aku nggak sukanya sih gampang nyangkut ya. Di sini Lavender Kiss dia akan mandi. Ya, dia akan mandi. Itu dia mandi guys. Bentar, aku suruh lagi ya. Oh, dia nggak bisa. Oh, atau Suki, aku akan suruh dia mandi gitu ya. Lavender Kiss. Malah lari. Atau ini aja dah, clean Lavender Kiss. Nah, itu ya guys ya. Dia mandi. Tapi mandinya kok sama bajunya nyemplung semua ya. Apa nggak basah? Ya, jadi seperti itulah intinya ya. Jadi kalau misalnya kalian berada di dekat anak kalian, kalian bisa berinteraksi dengan mereka tanpa ngesumon mereka ya. Tapi kalau misalnya mereka nggak ada sama sekali, dalam artian itu kalian nggak tahu mereka ada di mana,
dan kalian ingin main gitu, kalian tinggal nge-summon aja. Kalian klik here yang di dekatnya di details, baru kalian pilih anak yang ingin kalian ajak interaksi. Oke, tapi perlu kalian ketahui, ini catatan penting ya. Misalnya nih, ini ada 3, ya kan? Dalam artian semuanya aku taruh di rumah. Tidak ada satupun anak yang terdisplay yang ngikutin aku berkegiatan di game Dragon Raja, gitu ya. Tapi kalau misalnya aku summon 1 gitu ya, bukan summon sih, maksudnya aku pilih 1 untuk ngikutin aku, otomatis kan dia istilahnya itu ngikutin terus kan guys tuh. Suki tuh bakalan kayak ngikutin aku terus. Nah, kalau misalnya yang ngikutin, meskipun dia ada di dalam rumah, ini kan dia ada di dalam rumah, semestinya kan bisa kan aku interaksi seperti tadi, tapi kalau misalnya dia adalah yang ngikutin, itu nggak bisa diinteraksi sama sekali, gitu ya. Jadi nggak akan ada reaksi apapun, ya, nggak ada reaksi apapun meskipun kalian udah ngeklik dia. Tapi akan berbeda kalau misalnya ini itu aku cancel gitu kan. Nah, aku cancel, aku nggak tahu misalnya aku bertemu di luar mungkin, bentar aku keluar. Kita cari siapapun anaknya ya. Nah, di sini itu Suki, tapi dia bisa tembus tembok guys kadang-kadang. Nah, begitu kita klik karakternya, itu dia bisa langsung kita ajak interaksi gitu ya. Jadinya itu bener-bener lebih kayak lebih hidup gitu loh. Nah, misalnya kita suruh tidur gitu ya. Udah tiduran aja tapi jangan tidur, kan bingung kan? Tidur tapi jangan tidur. Ayo. Nah, itu. Si Suki ya kan tidur seperti itu gitu guys. Dalam artian itu ya kayak leye-leye gitu lah ya. Nggak tidur beneran gitu. Tapi dia ada di ranjang. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita mainkan di sini dengan here di dalam rumah. Yang menurutku sih oke lah, itu hal yang cukup unik gitu ya. Dan cukup seru. Jadi mungkin kadang-kadang kalau misalnya aku AFK, mungkin aku bakalan pulang ke rumah sih untuk lihat anak-anak kecil ini gitu ya. Dan di sini semuanya itu kebanyakan udah aku beliin barang-barang mereka, jadinya ya sudah gitu, tinggal aku lihat aja mereka berinteraksi nggak dengan barang-barang yang udah aku beliin gitu ya. Jadi gitu untuk here dan home ini. Jadi kalian bebas sih berkreasi gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya cukup fund ya ditabung aja pelan-pelan gitu ya. Kurasa gitu guys, tuh kalian bisa lihat ya, itu mereka itu bisa main-main sendiri gitu sesuka hati. Jadinya ini cukup menarik. Aku nggak tahu nantinya kedepannya kayak gimana, akan ada fitur apa lagi untuk home dan here ini. Dan ya, karena here itu adalah salah satu sistem yang cukup menarik buat aku, otomatis dengan penggabungan 2 fitur here dan home ini membuatku makin suka gitu loh untuk kembali mengotak-atik rumah. Meskipun untuk membesarkan sih rasanya enggak sih, cuma rasanya aku bakal tambah-tambahin lagi dikit item-itemnya gitu ya, terutama item-item yang ada hubungannya untuk mereka gitu. Jadi itu aja, kalian bebas berkreasi, kalian coba aja berinteraksi juga. Dan seperti itu ya contohnya ya kalau tentang here ini. Jadi kalau misalnya kalian ingin semua anak kalian itu berada di dalam rumah, ya udah, jangan kalian taruh satu anak pun di order of deployment. Kalau kalian nggak taruh sama sekali, otomatis ketiga-tiganya atau anak kalian itu semuanya ada di rumah. Tapi kalau misalnya kalian pasang satu,
itu otomatis dia bakal ikut bersama kalian yang ada di urutan pertama gitu ya. Tapi misalnya kalian taruh di urutan kedua, misalnya nih aku taruh, nggak bisa ya. Jadi misalnya nih aku taruh Suki gitu ya. Otomatis Suki yang akan ikut bersamaku dan tidak akan muncul di sini gitu ya. Jadi gitu aja perbedaannya. Jadi tinggal kalian pilih anak mana yang ingin kalian taruh di rumah dan mana yang ingin kalian ajak untuk battle gitu ya. Karena kalau misalnya kalian itu anaknya itu sudah di tahapan final stage semua, kan kalian harus pilih gitu yang mana gitu. Kenapa aku pilih Suki ya, karena dia yang lebih apa ya, lebih besar dan menjadi anak yang menjadi kelinci percobaan sih. Bisa dibilang sih kayak eksperimen gitu, karena hanya dia yang saat ini itu memiliki skill gitu ya. Kalau anak kedua, si Roy, meskipun dia itu juga sama di final stage, tapi saat ini dia itu masih belum aku pasangin skill, karena ya kalian tau lah harganya untuk satu skill mahal gitu ya. Jadinya untuk saat ini aku pasti akan membawa anak pertamaku Suki untuk ngikutin aku kemana aja, karena dia bakalan membantu di PvE melawan monster ataupun PvP, misalnya aku lagi klub war atau apapun gitu ya. Jadi sementara sih Suki. Kalau misalnya klub war mungkin si Roy atau nantinya Usagi bakal tetap aku bawa, karena untuk klub war yang istilahnya itu kondisinya itu sekampung punya yang nggak buy one, otomatis perlu banget banyak anak untuk nge-TB-in gitu ya, nggak bisa cuma satu. Jadinya kemungkinan kalau klub war sih semuanya aku akan bawa siapapun yang ready gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk PvE mungkin cuma bawa satu aja, kayak Suki ini udah cukup gitu ya. Jadi sisanya itu bisa ada di rumah gitu, mereka bisa bermain sesuka hati gitu ya guys ya. Jadi gitu aja yang ingin aku sharingkan. Jadi aku nggak tahu kalian tertarik enggak dengan gabungan dua fitur ini, tapi kalau kalian tertarik ya mulailah untuk menambah-nambah item-item tertentu untuk anak-anak kalian gitu ya. Oke, gitu aja. Semoga kalian cukup terhibur dan sampai jumpa di video game Dragon Raja lainnya. Bye-bye guys.